Halo teman-teman pejuang ASN P3K, kesempatan kali ini kita akan latihan soal wawancara P3K dengan submateri etika. Soal ini disiapkan untuk guru tenaga kesehatan dan tenaga teknis, di mana kisi-kisinya sudah berdasarkan Kepmenpan RB terbaru, yaitu nomor 347 tahun 2024. Seperti yang kita ketahui bahwa wawancara P3K terdiri dari 5 kisi-kisi, kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Hari ini kita fokus pada kisi-kisi etika. Teman-teman perlu untuk subscribe channel ini agar dapat melihat latihan soal dari kisi-kisi yang berbeda lainnya. Nomor 1, saya diminta oleh atasan untuk membantu rekan kerja yang kurang kompeten. Tetapi ini mengganggu pekerjaan saya sendiri. Apa tindakan saya? A. Membantu rekan kerja sambil mengelola waktu agar pekerjaan saya tetap selesai. B. Menolak membantu karena saya harus fokus pada pekerjaan saya sendiri. C. Membantu seadanya tanpa memikirkan kualitas pekerjaan. D. Meminta rekan kerja lain untuk menggantikan tugas saya membantu rekan tersebut. Ya, teman-teman, jawaban terbaik ada di opsi yang A. Membantu rekan kerja sambil mengelola waktu agar pekerjaan saya tetap selesai. Masalahnya apa, teman-teman? Saya diminta oleh atasan membantu rekan kerja yang kurang kompeten ya. Kurang kompeten berarti kurang mampu ya. Tidak memiliki kompetensi atau kemampuan atau keahlian di bidang pekerjaannya gitu ya. Tapi masalahnya ini mengganggu pekerjaan saya. Jadi membantu, jawaban terbaiknya yang A, membantu rekan kerja sambil mengelola waktu agar pekerjaan saya tetap selesai. Jangan sampai kita membantu rekan kerja tetapi pekerjaan kita menjadi tidak selesai, tidak tuntas. Nah, ini yang berbahaya, teman-teman ya. Blunder untuk pada akhirnya malah membahayakan diri kita sendiri. Poin C, 3 poin, membantu seadanya tanpa memikirkan kualitas pekerjaan. Ini akhirnya malah setengah-setengah nih ya, membantunya tetapi seadanya gitu. Kualitas pekerjaannya tidak diprioritaskan. Nah, ini yang kurang bagus juga. Baru kemudian B dengan 2 poinnya, menolak membantu karena saya harus fokus pada pekerjaan saya sendiri. Menolak membantu ini merupakan bentuk minim etika, teman-teman ya. Padahal kita adalah di sini mempelajari etika, etika kerja, etika ketika diminta oleh atasan mengerjakan sesuatu ya, maka perintah itu sebaiknya dilaksanakan gitu teman-teman. Jawaban D, meminta rekan kerja lain untuk menggantikan tugasnya membantu rekan tersebut. Nah, ini juga melemparkan tanggung jawab yang D ya, maka kurang tepat. Pembahasannya, jawaban A mencerminkan etika kerja yang bertanggung jawab dan mendukung kolaborasi tim. Kolaborasi maksudnya apa? Kita bantu rekan kita yang kurang kompeten, saling melengkapi ya kolaborasi ini. Pilihan lain menunjukkan sikap kurang peduli terhadap tanggung jawab tim. Nomor 2, saya menemukan dokumen rahasia perusahaan di tempat umum yang bisa diakses siapa saja. Apa langkah saya? A. Mengamankan dokumen tersebut dan segera melaporkannya ke atasan. B. Membiarkan dokumen tersebut karena bukan tugas saya untuk mengurusnya. C. Memberitahu rekan kerja terdekat untuk menangani dokumen tersebut. D. Membaca dokumen tersebut untuk memastikan isinya tidak penting sebelum melapor. Yuk teman-teman, untuk soal nomor 2 ini kira-kira jawabannya apa ya? Yang A, 4 poin, mengamankan dokumen tersebut dan segera melaporkannya ke atasan. Permasalahannya apa teman-teman? Saya menemukan dokumen rahasia. Dokumen rahasia perusahaan di tempat umum, padahal ini sifatnya rahasia ya, yang bisa dan bisa diakses siapa saja. Berarti kan ini berbahaya nih. Ya, yang pertama adalah karena ini sifatnya darurat, amankan dulu dokumen tersebut dan segera laporkan kepada atasan ya. Pembahasannya di bawah teman-teman. Jawaban A menunjukkan etika profesional dalam menjaga kerahasiaan dan tanggung jawab terhadap aset perusahaan. Yang C, memberitahu rekan kerja terdekat untuk menangani dokumen tersebut. B, membiarkan dokumen tersebut karena bukan tugas saya untuk mengurusnya. D, mengelola dokumen tersebut untuk memastikan isinya tidak penting sebelum melapor ya. Terbaik ada di A, mengamankan dokumen tersebut dan segera melaporkan ke atasan. Nomor 3, saya menghadiri rapat penting, tetapi salah satu rekan kerja menyampaikan informasi yang tidak akurat. Apa yang akan saya lakukan? A, menyampaikan koreksi dengan cara yang sopan untuk menjaga profesionalisme. B, membiarkan informasi itu karena tidak ingin mempermalukan rekan kerja di depan orang lain. C, membicarakannya dengan rekan kerja tersebut setelah selesai rapat. D, mengabaikannya karena itu bukan tanggung jawab saya. Yuk teman-teman, jawaban terbaik ada di opsi yang
A. Ya, ini masalahnya apa sih teman-teman? Saya menghadiri rapat penting. Nah, tetapi salah satu rekan kerja menyampaikan informasi yang nggak akurat, nggak pas ya, nggak sesuai ini, kurang akurat ya. Maka sampaikan koreksinya dengan cara sopan. Kita luruskan informasi tersebut, kita koreksi informasi tersebut, tetapi caranya sopan. Nah, agar apa? Agar tidak terjadi ketersinggungan, agar tidak terjadi potensi konflik gitu teman-teman ya. Jawaban A menunjukkan etika profesional dengan mengutamakan kebenaran tanpa merusak hubungan kerja. Ini etika profesional nih. Seorang profesional pasti paham betul bagaimana ia ingin tujuannya tercapai, tetapi caranya yang tepat ya. Kemudian 3 poin di C membicarakannya dengan rekan tersebut setelah rapat selesai. Nah, ini meluruskannya setelah selesai ya, percuma juga ya, udah kelewat gitu teman-teman. 2 poin B membiarkan informasi tersebut karena tidak ingin mempermalukan rekan kerja di depan orang lain. Ini agak kurang bagus karena nanti informasinya jelas tidak pas ya, karena nggak akurat nih, berbahaya mungkin pada kondisi tertentu gitu ya. D mengabaikannya karena itu bukan tanggung jawab saya. Mengabaikan ini bentuk ketidakpedulian terhadap masalah yang terjadi gitu ya. Soal nomor 4, saya melihat seorang rekan kerja menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi yang jelas melanggar aturan. Apa tindakan saya? A. Mengingatkan rekan kerja tersebut secara langsung bahwa tindakannya melanggar aturan. B. Membiarkannya karena saya tidak ingin terlibat masalah. C. Melaporkan kejadian tersebut kepada atasan tanpa berbicara dengan rekan kerja. D. Mengabaikan kejadian tersebut karena tidak berpengaruh pada saya. Ya teman-teman, jawaban terbaik ada di opsi A, mengingatkan rekan kerja tersebut secara langsung bahwa tindakannya melanggar aturan ya. Ini penggunaan fasilitas kantor tetapi untuk keperluan pribadi. Ini jelas melanggar aturan ya. Jawaban A menunjukkan etika kerja yang mendukung kedisiplinan. Nah, disiplin terhadap penggunaan perlengkapan atau fasilitas kantor dengan pendekatan yang santun dan profesional. Yang A ini santun dan profesional gitu ya. Baru kemudian 3 poin di C melaporkan kejadian tersebut kepada atasan tanpa berbicara dengan rekan kerja. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. B. 2 poin membiarkannya karena saya tidak ingin terlibat masalah. Kurang bagus. D. Mengabaikan kejadian tersebut karena tidak berpengaruh pada saya. Mengabaikan suatu tindakan yang tidak tepat. Saya menemukan barang milik kantor yang tidak digunakan tetapi bisa saya manfaatkan untuk kebutuhan pribadi. Apa yang saya lakukan? A. Memberitahu bagian terkait untuk memastikan barang tersebut digunakan sesuai kebijakan. B. Mengambil barang tersebut tanpa memberitahu siapapun. C. Bertanya kepada rekan kerja apakah barang tersebut boleh digunakan untuk keperluan pribadi. D. Membiarkan barang tersebut tetap di tempatnya karena tidak tahu prosedurnya. Yuk teman-teman, jawabannya yang A. Ya, memberitahu bagian terkait untuk memastikan barang tersebut digunakan sesuai kebijakan. Masalahnya apa? Saya menemukan barang di kantor ya, barang punya kantor nih yang tidak digunakan, tetapi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Nah, ya kasih tahu dong pada pihak kantor ya, memastikan barang tersebut digunakan sesuai kebijakan, sesuai aturan, sesuai prosedur, jangan digunakan untuk hal yang tidak sesuai. Jawaban A menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur dan etika dalam penggunaan aset kantor. Pilihan lain mencerminkan kurangnya tanggung jawab atau potensi penyalahgunaan. Yang C, 3 poin bertanya kepada rekan kerja apakah barang tersebut boleh digunakan untuk keperluan pribadi. 2 poin membiarkan barang tersebut tetap di tempatnya karena tidak tahu prosedurnya. Dan 1 poin mengambil barang tersebut tanpa memberitahu siapapun. Kesuksesan bukanlah milik mereka yang tinggal diam di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Selamat berjuang, jangan lupa like dan subscribe untuk video-video soal P3K berikutnya.